Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya lahir di Malang 29 Agustus 1961 dan insya Allah saya adalah YouTuber paling produktif di dunia, di semesta, dengan video sebanyak 5.600 video. Dan insya Allah setahun 2 tahun ini akan kita kebut sampai 10.000 video. Ya, video apa saja. Dan kita lihat ya, hari ini menarik ya, menyaksikan pengumuman otopsi Brigadir J, otopsi yang kedua. Katanya menurut keterangan pers resmi itu tidak ada penyiksaan kecuali luka tembakan 5 butir. Dan terus kita, imajinasi kita kemudian terkait dengan kilometer 56 orang ditembak dengan 19 peluru dan mati menjadi syuhada, dan banyak penyiksaan di situ. Kalau Brigadir J itu waktu peti mayatnya dikirim ke rumahnya itu dilarang untuk dibuka pada awalnya, tapi keluarga kemudian memaksa dan mereka mendapati mayat dari sang putra tercinta Brigadir Joshua. Tapi waktu mayat itu dikembalikan ke keluarga dari 6 mayat Laskar Front Pembela Islam, itu tidak dihalang-halangi oleh polisi. Polisi sengaja menyerahkannya, dan kemudian orang bisa menyaksikan bekas-bekas siksaan itu, dan foto itu beredar tentang penyiksaan dan lain-lain, bukan hanya sekedar tembakan. Nah, yang kita lihat sekarang yang menarik sikap dari Mahfud MD ya, dalam kasus pembunuhan, 2 pembunuhan yang berbeda ini. Dalam Brigadir J itu Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mengawal proses-prosesnya supaya dibuka seterang-terangnya, secara terang-terangan, nggak ada yang ditutup-tutupi sebagaimana diungkapkan oleh Pak Jokowi, dan juga harus transparan dan akuntabel. Sementara dalam kilometer 50 itu Pak Jokowi narasinya lebih memposisikan sebagai kekuatan negara. Negara tidak boleh kalah ya. Ya, tidak boleh kalah oleh masyarakat sipil itu. Ini memang agak menarik, sebagaimana Pak Mahfud juga tidak mengawal prosesnya secara terbuka, terang-terangan, transparan, cepat dan akuntabel. Beda ya. Pak Mahfud justru cenderung menyalahkan manuver-manuver yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Padahal dalam perjalanan dakwah ke Kerawang adalah untuk mengaji pengajian subuh keluarga di Kerawang, di sebuah tempat keluarga di sana. Dan perjalanan dari Megamendung melalui jalan tol Cikampek dan kemudian berakhir di kilometer 50, itu adalah perjalanan dakwah. Habib Rizik bukan juga seorang tersangka dan dibunuh 5 orang pengawal Habib Rizik, padahal mereka itu tidak bikin salah apa-apa, dibunuh. Dan Pak Mahfud diam terhadap pembunuhan terhadap 6 orang anak muda di bawah 30 tahun yang tidak memiliki pangkat seperti Brigadir Joshua. Bukan seorang polisi, mereka anak laki-laki atau pemuda-pemuda beriman, pemuda-pemuda yang sederhana, yang ingin mengabdi kepada gurunya sebagai pengawal dalam anggota Laskar Front Pembela Islam. Kemudian kita lihat konferensi pers. Konferensi pers itu cepat dilakukan ya oleh
Polda Metro Jaya didampingi oleh Pangdam Dudung Abdul Rahman dengan membawa sejumlah senjata yang katanya alat bukti yang digunakan oleh Front Pembela Islam, yaitu pedang, pistol, dan lain-lain. Dan konferensi pers itu dilakukan kira-kira tidak lebih dari 12 jam ya sejak kejadiannya tengah malam 7 Desember, dan konferensi persnya kalau tidak salah 8 Desember ya, jam 12 siang atau habis lohor begitu. Sementara Brigadir C itu konferensi persnya itu 3 hari setelah kejadian, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin diumumkan. 3 hari secara kejadian dengan alasan Idul Adha. Dan yang lebih menarik dalam konferensi pers kilometer 50 yang saya masih ingat ya, di samping ditunjukkan alat-alat bukti senjata yang katanya milik anggota Front Laskar Pembela Islam, itu juga diumumkan yang mati adalah 10 awalnya, dan ternyata itu keliru ya. Sejak awal kita sudah diprank. Dan Pak Mahfud betul-betul ya, posisi politiknya berbeda ketika kasus kilometer 50, berbeda dengan posisi Pak Mahfud sekarang di kilometer, di rumah Duren 3, di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, tempat insiden berdarah itu terjadi. Pak Mahfud aktif ya, menjadi speaker pemerintah bahwa kasus ini harus dibuka seterang-terangnya, cepat dan akuntabel, kira-kira begitu. Dan itu tidak dilakukan oleh Pak Mahfud, kecuali Pak Mahfud mengatakan negara tidak boleh kalah, begitu. Jadi yang harus dikalahkan adalah rakyat, meskipun mereka dibunuh secara sengaja tanpa kesalahan yang berarti. Kilometer 50 insiden itu, pembantaian dan penyiksaan 6 Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50, tidak memiliki konteks faksi-faksi dalam umat Islam, setidak-tidaknya dalam Front Pembela Islam sebagai ormas. Berbeda dengan polisi yang memiliki faksi-faksi yang katanya sedang terjadi perang antar bintang. Dalam kilometer 50 tidak ada konteks judi online, tidak ada konteks perempuan, tidak ada konteks pelecehan seksual, tidak ada konteks yang aneh-aneh, kecuali dibunuh begitu saja. Padahal mereka tidak sedang melarikan diri, tidak dalam sebuah perjalanan yang ilegal, tapi mereka sedang dalam perjalanan dakwah di malam buta itu menuju satu tempat pengajian subuh di salah satu kerabat Habib Rizik Syihab. Kemudian mereka disergap dan dibunuh di kilometer 50. Sementara di pembunuhan di Brigadir Joshua yang didalangi oleh Verdi Sambo sebagai Kepala Propam Mabes Polri, yang juga dulu di zaman kilometer 50 Kadif Propamnya juga sama, Verdi Sambo. Polda Metro Jaya sama dengan 2 kasus ini, yaitu sama-sama Fadil Imron. Itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Mahfud MD, yang tampaknya begitu simpatik terhadap pembunuhan ini yang harus dibongkar. Dan dia kemudian, Mahfud MD itu tidak mempersoalkan ya dihilangkannya barang bukti. Kilometer 50 itu tidak ada polis line. Pak Mahfud diam saja. Kemudian tempat kejadian perkara itu kemudian kilometer 50 dihilangkan, dipindahkan ke kilometer 59 pedagang-pedagangnya. Jadi penghilangan barang bukti itu tidak dipersoalkan juga oleh Pak Mahfud MD ya. Sementara di kasus Brigadir C, penghilangan barang bukti termasuk CCTV dan lain-lain itu yang juga hilang dan mati dan dirusak,
itu menyeret 83 orang diperiksa oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Sementara penghilangan barang bukti TKP di kilometer 50 yang dibongkar, diratakan, dihilangkan, tidak ada jejak-jejaknya sampai sekarang. Dan kemudian CCTV sepanjang jalan tol Pengejaran itu semuanya mati. Itu Pak Mahfud berdiam diri saja. Ya. Inilah posisi yang sangat berbeda. Dan seperti biasa gaya Pak Mahfud MD setelah pembantaian 16 Front Pembela Islam itu, Pak Mahfud kemudian bicara ke podcast Deddy Corbuzier sebagai corong pemerintah. Podcast Deddy Corbuzier itu sama. Setelah kemudian kasus Brigadir C, Pak Mahfud juga kemudian mendatangi podcast Deddy Corbuzier dan juga mendatangi podcast Akbar Faisal, dan juga kemudian dengan girang mendatangi Komisi 3 di DPR untuk menjelaskan, ini loh yang sudah saya perbuat untuk bangsa, ini loh yang sudah saya perbuat untuk negara. Dan kesimpulannya Anda simpulkan sendiri, siapa sebenarnya Mahfud MD itu yang gagal pada detik-detik terakhir tidak jadi wakil presiden, digantikan oleh Ma'ruf Amin. Dan kemudian beberapa kemudian dia datang setelah jasnya jadi, dia datang ke seorang tokoh oposan yang terkenal, seorang ekonom senior, dan dia mengatakan, Mahfud MD, dia merasa ketika tidak jadi wakil presiden, dia merasa dipermalukan. Pengakuan Pak Mahfud terhadap seorang tokoh itu. Dan saya mendengar ucapan tokoh itu secara langsung. Saya, Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.